Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung pada acara webinar awam pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Sebentar lagi kita akan memulai untuk webinar kita pada kesempatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya menginformasikan kepada para peserta untuk acara webinar ini, jika ada yang ingin ditanyakan bisa nanti menuliskan di kolom Q&A yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai masalah teknis untuk webinar pada kali ini, mengetikkan di kolom chat, nanti akan tersambung langsung kepada rekan-rekan Prodia. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga dan selamat datang kepada Dr. Hermina, SPPD KIMD Finasim, sebagai pembicara kita pada kesempatan pada pagi hari ini, dan juga kepada Mbak Kiki Rizky Amalia, SSI, yang juga akan menjadi pembicara perwakilan dari Prodia, kepada Bapak Antonius Erbano, selaku Regional Head Prodia East Java Batara Region, kepada Ibu Eko Praptiningsih, selaku Regional Marketing Manager East Java Batara Region, dan juga kepada Ibu Nurul Aini, selaku Regional Marketing Supervisor East Java Batara Region, dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya akan membacakan susunan acara. Setelah habis ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk sambutan dari Ibu Nurul Aini selaku Regional Marketing Supervisor East Java Batara. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi kita yang pertama, yaitu dengan Dr. Hermina, dan kemudian disambung oleh Mbak Kiki, dan juga kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab dan juga sesi penutup dan surprise. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat semua yang ada di sini. Baik, saya persilakan kepada Ibu Nurul Aini untuk gabung bersama kita. Selamat pagi, makasih Mbak Penny. Ya, selamat pagi Bu Nurul. Silakan. Ya, makasih. Yang terhormat Dr. Hermina, SPPD KIMD Finasim, yang terhormat Ibu Rizky Amelia, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, perkenankan kami mewakili manajemen Laboratorium Klinik Prodia mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Hermina dengan Mbak Rizky dan Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama bisa mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Sesuai dengan misi Prodia, yaitu untuk diagnosa lebih baik dengan pelayanan sepenuh hati, kami bukan hanya memberikan hasil pemeriksaan yang akurat, namun kami juga rutin memberikan edukasi tentang penyakit dan pemeriksaan laboratorium seperti pada pagi hari ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara webinar ini, selain untuk membantu meningkatkan kesehatan Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin berbagi pengalaman tentang manfaat pemeriksaan laboratorium. Mudah-mudahan topik pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kami juga perlu sampaikan bahwa di bulan Januari ini kami Prodia menyediakan beberapa paket pemeriksaan tiroid, karena sesuai dengan di bulan Januari ini adalah hari tiroid. Paketnya adalah promo pemeriksaan untuk tiroid mulai tanggal 2 Januari sampai 31 Januari. Dan ada beberapa paket untuk promo Imlek yang berlaku mulai tanggal 10 Januari sampai tanggal 28 Februari. Semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkan promo-promo dari Prodia untuk bisa melakukan check up di Prodia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami atas nama Laboratorium Klinik Prodia banyak berterima kasih atas kesempatan bisa memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ibu Nurul
atas sambutannya. Baik, sebelum kita masuk ke pemateri pertama dengan Dr. Hermina, perkenankan saya untuk boleh kita sesi foto bersama untuk di awal supaya nanti jika memang ada yang meninggalkan lebih dahulu bisa lebih mudah. Baik. Saya akan ngambil foto lebih dahulu ya. Kita ambil 2 kali. Oke, di sini juga sudah bergabung dengan Bapak Santoso. Baik, saya ambil 1, 2, 3. Oke, boleh saya ambil 1 kali lagi? Saya ambil ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas sesi fotonya. Baik. Dan terima kasih kepada Ibu Nurul untuk sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu materi kita pada kesempatan pagi hari ini dengan ahlinya, yaitu dengan Dr. Hermina, di mana beliau akan membahas masalah deteksi dini, masalah tiroid, dan pahami penanganannya. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya, untuk pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom Q&A yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Dan juga jika ingin bertanya secara langsung, nanti kita akan buka sesi tanya jawab secara live bersama beliau dengan Dr. Hermina dan juga dengan Mbak Kiki. Nanti bisa raise hand pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Baik, sebelumnya perkenankan saya untuk membaca kurikulum vitae dari Dr. Hermina. Dr. Hermina bernama lengkap Dr. Hermina Novida, SPPD, KIMD Finasim. Beliau lahir di Madiun 12 November 1977. Dan untuk riwayat pendidikan, beliau mengambil dari General Medicine di Universitas Kedokteran Erlangga pada tahun 2001. Pada tahun 2010, Internal Medicine sama di Universitas Erlangga, Fakultas Kedokteran. 2016, mengambil pendidikan Consultant of Endocrine Metabolic Diabetes, Faculty of Medicine Erlangga University. Tahun 2021 mengambil doktoral program di Faculty of Medicine Universitas Erlangga. Untuk fellowship-nya, beliau melakukan fellowship sejak tahun 2011 hingga tahun 2014. Salah satunya adalah fellowship in Molecular Pathogenesis of Diabetes di Kumamoto University, Jepang. Untuk employer-nya, beliau merupakan dari Staff of Internal Medicine, Department School of Medicine, Faculty of Medicine Erlangga. Baiklah, itu terkait dari kurikulum vitae dari Dr. Hermina. Sebelumnya saya akan menyapa Dr. Hermina terlebih dahulu. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Feni. Baik, terima kasih ini Dr. Hermina sudah mau bergabung bersama kita Prodia di sini, Dok, untuk sharing ilmunya. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Feni. Oke, baik, kepada Dr. Hermina, saya persilakan untuk waktunya. Baik, terima kasih Mbak Feni. Saya coba share screen dulu. Apa sudah terlihat ya, Mbak Feni? Sudah terlihat, Dok. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada PT Prodia yang sudah mengundang saya pada hari ini, sehingga kita semua bisa berkumpul walaupun secara virtual dalam membahas tentang gangguan tiroid. Saya ucapkan juga terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini, menyempatkan waktu ya. Mari kita jadikan informasi ilmiah yang ada pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akan membahas tentang bagaimana deteksi dini dan tata laksana dari gangguan tiroid. Sebagai pendahuluan, Indonesia ini ada di peringkat kedua tertinggi ya di Asia dengan gangguan tiroid ya, tapi data ini memang tahun 2015, belum ada data yang baru ya. Jadi ada 17 juta masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan tiroid ya, berbagai macam jenis gangguan tiroid, dan jumlah ini mungkin bisa jadi lebih tinggi ya, karena banyak sekali kasus tiroid itu belum terdiagnosis dengan baik. Nah, hal ini menjadi perhatian penting ya. Jadi kita bagaimana caranya supaya meningkatkan pemahaman dan awareness ya dari gangguan tiroid itu, sehingga jangan sampai ketahuan itu sudah dalam kondisi yang lanjut ya.
Nah, kita membahas dulu ya. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan kelenjar tiroid ya? Jadi ini kelenjar tiroid ya, bentuknya seperti kupu-kupu ya. Dia akan menempel di trakea ya. Ini bentuknya seperti kupu-kupu, dia mempunyai dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri ya, dan dihubungkan dengan bagian yang disebut dengan isthmus ya. Jadi bentuknya seperti ini. Dan di belakang, ini yang bagian depan ya. Yang di bagian belakang itu terdapat kelenjar paratiroid. Ya, jadi ada 4 buah kelenjar paratiroid di sini, ya, di sini, dan di sini. Nah, kelenjar paratiroid ini adalah kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan hormon paratiroid. Dan hormon paratiroid ini berfungsi untuk mengatur metabolisme dari kalsium. Ya. Sehingga implikasinya kadang-kadang pada pasien yang dilakukan operasi tiroidektomi yang masif ya, mungkin karena suatu kanker ya atau karena suatu benjolan yang besar, kadang-kadang paratiroid ini juga ikut terambil. Sehingga kadang-kadang pada pasien-pasien yang dilakukan tiroidektomi itu kita juga harus memantau kalsiumnya ya. Ini juga penting untuk dipelajari. Nah, kemudian ya ini menempel ya. Menempel pada trakea ya. Dan cirinya pada saat menelan ya atau bergerak untuk menelan air ludah atau menelan minum ya, maka benjolan ini tadi akan ikut bergerak. Ya, itu salah satu ciri khas yang paling mudah untuk kita cek ya, apakah benjolan di leher ini dari tiroid atau bukan ya. Kita lihat kalau benjolannya ikut pada saat pergerakan menelan, berarti kemungkinan besar benjolan ini berasal dari tiroid. Nah, ini fungsi dari kelenjar tiroid ya. Jadi kelenjar tiroid itu mengendalikan metabolisme seluruh tubuh ya. Jadi kalau tiroidnya terganggu, otomatis yang terganggu adalah metabolisme dari seluruh tubuh ya. Nah, ini tugasnya adalah menghasilkan hormon tiroid, di mana hormon tiroid itu akan dikeluarkan ke darah. Dia akan masuk ke dalam peredaran darah ya, sehingga akan membantu organ tubuh dan jaringan kita dalam menggunakan energi ya, bisa dari jantung, otot ya, organ-organ lain, otak ya. Nah, jadi kalau misalnya hormon tiroid itu terganggu, baik itu kelebihan ataupun kurang ya, maka seluruh organ ini juga akan terganggu ya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, fungsi hormon tiroid tadi adalah mengatur metabolisme ya. Kalau misalnya hormon tiroidnya terlalu tinggi, maka metabolismenya akan berlebihan. Ya, akan berlebihan. Nah, selain itu hormon tiroid itu juga berperan pada perkembangan dan pertumbuhan tulang, otak, dan sistem saraf ya. Ini terutama sangat bermanfaat pada ibu hamil ya. Kalau pada ibu hamil dia mengalami gangguan hormon tiroid, maka dia akan bisa mempengaruhi perkembangan dari anaknya ya. Perkembangan dari anaknya, sehingga kalau kita punya pasien ibu hamil ya yang dengan gangguan tiroid, kita harus lebih ketat untuk melakukan observasi ya. Nah, selain itu hormon tiroid juga akan mempengaruhi detak jantung ya, mempengaruhi tekanan darah dan mempengaruhi fungsi reproduksi. Sehingga kadang-kadang pasien dengan gangguan tiroid itu datangnya ke dokter jantung dulu ya. Waduh, saya kok berlebihan, ini jangan-jangan sakit jantung ya. Nah, ternyata baru ketahuan kalau tiroid. Dan juga sering juga datang ke dokter kandungan ya. Karena apa? Karena gangguan menstruasi. Ya, jadi kalau dilihat ternyata banyak kasus yang gangguan menstruasi itu disebabkan juga oleh gangguan dari hormon tiroid. Jadi mengingat sangat penting sekali hormon tiroid ya, tidak hanya hormon insulin ya. Kalau hormon insulin diabetes kita sudah banyak mendengar ya. Tapi hormon tiroid ini ternyata juga sangat penting untuk kita pelajari ya. Nah, kalau ada gangguan tiroid kita harus bedakan dulu ya. Gangguan tiroid itu banyak macamnya. Jadi satu dengan satu pasien yang lain itu tidak sama. Jadi kadang ada pasien yang, dok, pasien yang ini kok dikasih obatnya ini ya. Pasien ini kok harus diperiksa ini, kok saya enggak. Ya, karena memang beda-beda ya. Walaupun sama-sama tiroid tapi gangguannya macam-macam ya. Yang pertama kita bedakan berdasarkan gangguan fungsinya ya. Karena apa? Karena dia mengeluarkan hormon tadi ya, hormon tiroid tadi. Jadi kita bisa lihat ada enggak gangguan fungsi. Gangguan fungsi itu bisa berupa hipotiroid ya. Hipotiroid itu artinya kekurangan ya, kekurangan hormon tiroid, atau hipertiroid. Kalau hipertiroid itu kondisi yang kelebihan dari hormon tiroid. Nah, ini disebut dengan gangguan fungsi. Jadi bisa jadi kelenjar tiroidnya nggak bengkak ya, tapi dia ada hipotiroid
Ya bisa, karena memang yang terganggu adalah fungsinya, bukan bentuknya. Ya. Yang kedua itu ada juga berdasarkan gangguan bentuknya. Ya, jadi ada pembesaran dari kelenjar gondok. Nah, kalau ada pembesaran kelenjar gondok, kita bagi lagi, apakah dia berupa struma, ya, jadi membesar yang semuanya membesar, ya. Ini bisa disebabkan karena kondisi tertentu ya autoimun, ya. Bisa juga karena kekurangan yodium atau kita sebut dengan gaki, ya. Dan bisa juga berupa, jadi nodul itu benjolan, ya, ada benjolan di dalam kelenjar tiroid. Kalau ada benjolan, maka kita harus membedakan apakah dia ini benjolan yang jinak atau ganas, ya. Kelainan yang berikutnya adalah kanker tiroid, ya. Jadi kalau ada nodul dan ternyata nodulnya itu adalah ganas, ya, maka kita sebut dengan kanker tiroid. Nah, ini juga penata laksanaannya beda-beda, ya. Dan yang keempat adalah peradangan atau infeksi pada tiroid atau yang kita sebut dengan tiroiditis. Jadi setiap macam gangguan tiroid ini memerlukan pemeriksaan lab yang berbeda, ya, dan memerlukan penanganan yang juga berbeda. Jadi satu dengan yang lainnya tidak sama, ya. Jadi untuk menentukan jangan diobati sendiri, ya, harus berobat pada dokter. Kita akan membahas dulu tentang hipotiroid, ya. Hipotiroid ini hipo, ya, berarti kekurangan. Maka hormon tiroidnya akan kurang, ya. Kalau ada kekurangan hormon tiroid, maka metabolismenya juga akan berkurang. Apa yang terjadi kalau metabolismenya kurang? Ya semuanya jadi melemah, ya. Jadi kadang-kadang lemah, lelah, suka ngantuk, ya. BAB-nya juga sulit. Kenapa? Karena gerakan ususnya lambat, ya. Metabolisme ususnya juga lambat, ya. Kadang-kadang mengalami gangguan penglihatan, ya. Kurang bertenaga, tidak bersemangat, ya. Diajak omong nggak mudeng, ya. Tidak tahan pada cuaca dingin, jadi nggak tahan dingin dia. Sering ada nyeri sendi, ada kesemutan, ya. Suara serak. Nah, ini juga hati-hati, ya. Kalau suara tiba-tiba serak, tidak jelas penyebabnya, ini kita harus waspada, ya. Tanda-tanda yang lain ini tadi kalau gejala, ya. Kalau tanda itu berarti objektif. Kalau gejala itu subjektif, jadi berdasarkan yang dirasakan pasien. Tapi kalau tanda itu adalah gejala, bukan gejala, ya, sesuatu yang bisa kita lihat secara objektif, ya. Itu bisa berupa nadinya itu turun, ya, nadinya lambat. Wajahnya bisa bengkak, ya, kakinya juga bengkak, berat badannya naik, ya. Kemudian bisa kita lihat adanya struma, ya, atau pembesaran di kelenjar tiroid, ya. Dan ini yang sering kita jumpai, adanya gangguan menstruasi, ya. Saya ada pasien yang dirujuk dari sejawat Opjin, ya, kebetulan dia ini menikah lama, belum punya anak, ya, kemudian ke dokter, ternyata penyebabnya adalah hipotiroid, ya. Begitu hipotiroidnya diobati, dalam waktu 3-4 bulan kemudian langsung hamil, ya. Jadi sering kali gejalanya itu tidak langsung, oh ini loh saya hipotiroid, enggak, tapi gejalanya itu ke organ-organ yang lain, ya. Ini yang harus kita waspada. Nah, bagaimana kita mendeteksi dini, ya? Betul nggak sih kita ini hipotiroid atau seseorang itu kemungkinan suatu hipotiroid? Nah, ini dari P2 PTM Kemenkes, ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sekalian ini follow akun sosial medianya P2 PTM, karena di sana banyak sekali tips dan trik, ya, untuk pengobatan untuk penyakit-penyakit yang tidak menular, ya. Di sini ada kuesioner yang bisa kita isi, ya. Kalau misalnya ada gejala sering lelah dan mengantuk, ya, kok kerja otak itu lambat, sulit konsentrasi, ya, cepat lupa, ya. Kemudian bagian tubuh terasa melambat, BAB-nya lambat, berat badan naik, ya. Kemudian rambutnya, kulitnya kering, pucat, ya, kukunya itu gampang patah, ya. Kemudian kadang merasa kedinginan, padahal orang lain itu nyaman-nyaman saja, ya. Kemudian sering merasa depresi, frustasi, ya. Itu hati-hati, ya. Kemudian gejala hipotiroid. Gerak atau refleks jadi lambat, ya. Misalnya suruh nangkep sesuatu itu lambat, ya. Tekanan darahnya tekanan darah itu bukan meningkat ini, ya, salah. Ini tekanan darahnya menurun dan denyutnya melambat, ya. Dan kolesterolnya meningkat. Kalau ada 5 atau lebih gejala tersebut, maka kita harus waspada, ya. Lakukan pemeriksaan atau datang ke tenaga kesehatan yang terdekat, ya. Lakukan pemeriksaan
hormon tiroid ya kalau ada gejala-gejala seperti ini. Nah, ini ya penyebabnya sekarang. Kenapa sih bisa terjadi hipotiroid ya? Jadi hipotiroid itu bisa disebabkan oleh kurangnya asupan yodium ya. Jadi dulu itu sering ya di daerah Gunung Kidul ya karena tanahnya memang kurang mengandung yodium ya. Kemudian tidak ada garam yang disuplementasi dengan yodium ya, maka bisa terjadi kondisi hipotiroid ya. Faktor-faktor lain bisa juga karena obat-obatan hipertiroid. Jadi kadang-kadang ya ada pasien hipertiroid kalau sudah dikasih obat misalnya enak ya, dia nggak kembali ke dokter, ya, tapi diobati sendiri diteruskan. Padahal obat-obat tiroid itu range-nya sangat sempit. Kita nggak boleh ngobati sendiri. Kenapa? Karena 1-2 bulan mungkin sudah ada perubahan dosis. Ya. Nah ini sering akhirnya kebablas jadi hipotiroid. Ya. Saya ada beberapa kasus yang seperti ini. Kemudian radiasi atau operasi. Ya. Jadi kalau pada pasien yang dilakukan radiasi, dilakukan operasi pengangkatan tiroid, jangan lupa di follow up juga. Ya. Jangan sampai kejadian misalnya habis radiasi sudah baik ya, kemudian dia tidak kontrol ya, tahu-tahu beberapa tahun kemudian masuk karena hipotiroid yang berat ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Penyakit autoimun misalnya Hashimoto, nah ini juga bisa menyebabkan terjadinya hipotiroid. Nah, sekarang pemisahan lab apa yang memastikan hipotiroid? Hipotiroid ini bisa ditegakkan kalau TSH-nya meningkat ya, FT4-nya menurun ya. Kalau TSH-nya normal, FT4-nya normal, ya berarti normal, bukan hipotiroid. Walaupun misalnya dilakukan operasi, dilakukan radiasi, kalau misalnya tidak semuanya kelenjar tiroidnya kena, kadang-kadang dia masih bisa produksi hormon tiroid ya. Kadang-kadang ya normal, dia tidak hipotiroid ya. Tapi jarang memang sebagian besar yang menggunakan radiasi ataupun operasi yang total ya. Kalau operasinya cuma sebagian masih bisa kadang-kadang. Kalau operasinya yang total itu seringkali memerlukan hormon tiroid ya. Begitu juga kalau misalnya punya autoantibody ya, punya autoantibody Hashimoto ya, belum tentu juga dia mengalami hipotiroid ya. Jadi ini harus hati-hati untuk menegakkan hipotiroid atau bukan. Nah, pengobatannya hipotiroid ini bisa diberikan dengan levothyroxine. Nama dagangnya ada Eutirox ya, Tirax ya, Yavel. Nah, itu semua adalah levothyroxine isinya. Jadi jangan sampai pasien tiroid ditanyain dulu obatnya apa. Aduh saya lupa dok nama obatnya. Nah, itu harus aware ya. Jangan sampai nanti keliru hipertiroid, hipotiroid. Nah obatnya beda. Ya, ini yang harus disadari. Nah ini ya contohnya ya pasien yang mengalami hipotiroid. Kalau kita lihat wajahnya kelihatan bunder ya, afek emosi datar, lihat rambutnya kasar ya. Nah, pada saat dia sudah dilakukan pengobatan, nah sudah kelihatan ceria ya. Ini contoh kasus pasien-pasien hipotiroid. Nah, ini tadi ya, TSH FT4 sebetulnya dari mana sih ya. Jadi hipotalamus itu ada di otak ya, itu memproduksi yang namanya TRH. TRH ini akan mempengaruhi pituitari. Jadi kelenjar pituitari itu kelenjar hipofisis ya, untuk mengeluarkan TSH. TSH ini akan mempengaruhi kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid yang aktif, yaitu T4 yang kemudian dirubah menjadi T3. Ya. Jadi kalau ada hipotiroid, maka T4 atau T3-nya akan rendah. Ya. Nah, kalau ini rendah, dia akan memberikan feedback, akan memberikan umpan balik, ya. Sehingga TRH-nya akan tinggi, TSH-nya akan tinggi. Tapi TRH ini tidak rutin dilakukan pemeriksaan. Jadi yang dilakukan pemeriksaan adalah TSH dan hormon perifernya, jadi T4 atau T3. Ya, itu yang kita sebut dengan umpan balik negatif. Nah, sekarang kebalikan dari hipotiroid adalah hipertiroid. Ya. Hipertiroid ini gejalanya bisa mudah marah, ya, emosional. Jadi kebalikannya dari hipotiroid. Kenapa? Karena memang metabolismenya berlebihan. Ya. Jadi dia ini kalau ngomong tuh cepet banget ya. Otaknya sudah di mana, mulutnya nggak bisa ngikuti. Ya kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang kalau orang lihat, aduh ini kok ngomongnya cepet banget ya, lompat-lompat ya. Kalau orang Jawa bilang itu kami sosolen. Nah, itu gejala-gejala hipertiroid ya. Emosional ya, curigaan ya. Suaminya telat pulang dia udah stres banget ya. Sulit tidur ya, gangguan konsentrasi, nggak tahan panas, jadi udah pakai AC masih keringetan ya. Kemudian
Juga bisa jantungnya berdebar, makannya banyak tapi berat badannya tidak nambah ya. Jadi kalau ada yang lihat video-video mukbang itu ya, makannya banyak tapi kok berat badannya nggak tambah, jangan senang-senang dulu, jangan-jangan hipertiroid ya. Dan kadang-kadang berat badannya malah turunnya drastis ya. Ada yang sampai 10 kilo dalam 3 bulan ya. Jadi ini harus hati-hati. Kalau ada seperti itu, kita cari apa bukan suatu hipertiroid ya. Kemudian tanda-tanda yang bisa kita lihat adalah kadang-kadang matanya melotot ya. Jadi kadang-kadang pasiennya itu dikira marah ya. Padahal dia nggak marah ya, karena tadi hipertiroid ya. Tekanan darahnya meningkat, nadinya cepat, keringatnya berlebihan ya. Dan kalau paling gampang kita lihat kalau dia ngangkat tangannya itu terus kita kasih selembar kertas ya, itu akan kelihatan gemetar, tremor. Nah, ini sering menjadi salah satu tanda dari hipertiroid. Kemudian dari leher kita bisa melihat adanya pembesaran kelenjar dan sama juga dengan yang hipotiroid, gangguan menstruasi. Jadi dikatakan di salah satu klinik di Amerika ya, di salah satu klinik OB/GYN di Amerika, ternyata 60% tuh ada gangguan tiroid pada pasien-pasien yang dengan gangguan menstruasi maupun fertilitas ya. Dan ini kebalikannya untuk yang kuesioner mandiri hipertiroid ya. Jadi kalau kita mau tahu ada nggak sih kemungkinan saya hipertiroid, nah ini kita bisa lihat ya. Kalau mudah cemas ya, merasa gampang tersinggung ya, tangan dan jarinya gemetar ya, kulit dan rambutnya makin tipis, kadang rambutnya rontok ya, kukunya tumbuh lebih cepat ya, denyut jantungnya juga cepat ya, matanya melotot dan menonjol, keringatnya banyak ya, kadang-kadang lemes ya, semua berfungsi lebih cepat, diare ya, berat badannya turun padahal makannya banyak, siklus menstruasinya berubah. Nah, kalau ada 5 dari gejala ini, jangan lupa Bapak Ibu sekalian harus segera menghubungi dokter yang terdekat supaya kita lakukan evaluasi pemeriksaan tiroid ya. Nah, kalau hipertiroid ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor ya. Jadi ada karena pengaruh obat-obatan ya, amiodaron. Jadi yang pakai obat-obat jantung amiodaron itu kadang-kadang dokter jantung juga akan melakukan evaluasi hormon tiroidnya ya. Kemudian kelebihan konsumsi yodium, jadi dia mungkin menggunakan suplementasi yang berlebihan ya. Yang paling banyak ini adalah autoimmune grief. Nah, ini kurang lebih 70-80% ya. Bisa juga disebabkan oleh nodul tiroid ya. Jadi ada benjolan di leher itu yang bisa memproduksi hormon tiroid berlebihan. Dan bisa juga disebabkan oleh kanker tiroid. Jadi ini yang harus kita evaluasi. Nah, kalau untuk hipertiroid, modalitas pengobatannya ada 3. Ya. Yang pertama adalah obat-obatan. Ya, kalau bisa pakai obat, ya bisa ya. Kita pakai obat-obatan. Yang kedua dengan terapi radioaktif. Ini terutama pada pasien-pasien yang sulit dikendalikan dengan obat-obatan atau pada pasien-pasien dengan kanker tiroid yang membutuhkan terapi lanjutan radioaktif ya. Dan kalau tidak memungkinkan bisa juga dilakukan dengan operasi yaitu pengangkatan kelenjar tiroid atau kita sebut dengan tiroidektomi. Ini pengobatan dari hipertiroid. Nah, ini ya contohnya ya. Ini kita lihat ya ada orang masuk kayak gini ke tempat praktek saya, waduh ini sudah jelas hipertiroid ya. Yang kita bisa lihat adalah dia ada benjolan ya di lehernya ya. Dan ini yang khas ya matanya ya. Kalau misalnya kita mau lihat ya matanya ini ada kemungkinan suatu grief atau bukan ya, suatu hipertiroid atau bukan, kita lihat item-itemnya ini. Kalau kita bisa melihat semua item-itemnya ini ya, itu berarti matanya memang menonjol. Ya, kalau kita lihat kan bisa kita lihat semua. Ya. Coba nanti Bapak Ibu sekalian lihat matanya masing-masing kan mesti kepotong ini. Gini ya. Pasti kelihatannya cuma sebagian item-item. Tapi kalau sudah semuanya kelihatan, nah ini salah satu tanda dari suatu hipertiroid, harus segera berobat ya. Bisa juga terjadi edema pretibialis ya, jadi kakinya bengkak ya. Di sini ya di betisnya ya. Dan kemudian kukunya ini lebih cepat panjang. Ini bisa terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit grief. Nah, jadi hipertiroid ya tadi grief itu yang paling banyak ya, dia disebabkan karena ada antibodi ya. Antibodinya namanya TRAB ya, di mana antibodi tadi akan mengaktifkan kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroidnya nggak bisa direm
produksi hormon terus, jadi berlebihan. Ya, ini yang disebut dengan hipertiroid karena krim. Ya. Nah, ini penyakit yang lain adalah gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, ini biasanya karena berhubungan dengan daerah tempat tinggalnya, itu kekurangan atau defisiensi dari yodium. Nah, ini yang kita sebut dengan gondoendemik. Ya, gondoendemik. Apa yang terjadi kalau gondoendemik ini terjadi pada ibu hamil? Pada ibu hamil yang terjadi adalah anaknya bisa mengalami kretinisme. Ya, jadi kalau orang Jawa bilangnya cebol, ya. Jadi orangnya kecil, ya, tinggi badannya tidak bisa mencapai yang optimal. Ini yang terjadi pada ibu hamil yang mengalami kekurangan yodium atau mengalami kekurangan hormon tiroid, ya. Dan juga kadang-kadang ini juga IQ-nya juga terjadi retardasi. Jadi pada ibu hamil jangan sampai terjadi gangguan hormon tiroid. Dan jadi kalau pasien-pasien yang dengan gangguan tiroid sebelumnya, pada saat hamil usahakan hormon tiroidnya bisa di dalam batas normal supaya nanti anak-anak yang dilahirkan itu juga tidak memiliki masalah di kemudian hari. Ya. Jadi ini tadi ya, terutama periode kritisnya ada trimester kedua. Ya. Jadi kalau ada kekurangan yodium, dia akan mengganggu produksi dari hormon tiroid, ya, mengganggu proses metabolik dan fisiologik, ya. Akibatnya kalau dia pada saat itu hamil akan terjadi gangguan perkembangan otak. Ya, bahkan di beberapa penelitian itu ternyata IQ dari bayi itu sangat berhubungan dengan kadar TSH dari ibu. Ya, jadi kalau di beberapa negara maju, ya, di beberapa negara maju seperti Australia, Jepang, Amerika itu kadang-kadang dia sudah memeriksakan, ya, melakukan screening pemeriksaan TSH pada ibu. Kalau di negara kita masih memilih yang betul-betul ada indikasi, ya, karena pemeriksaannya ya cukup biayanya, ya. Nah, ini untuk menghindari supaya tidak mengalami kekurangan yodium, ya, maka pada saat melakukan proses penambahan garam yodium itu harus benar. Ya. Jadi garam yodium itu akan rusak bila kena panas dan kena sinar matahari langsung. Ya. Jadi usahakan garam yodium itu harus disimpan di tempat yang tertutup. Ya. Jadi jangan di tempat yang terbuka dan jangan di tempat yang transparan, ya, yang tidak tahan sinar, yang bisa ditembus sinar matahari, ya. Jadi taruh di tempat yang tidak transparan, ya. Dan kemudian jangan dibiasakan untuk menambahkan garam itu pada saat dimasak, ya. Tapi ini susah, saya sendiri juga kalau garamnya nggak diulek gitu, ya, kalau bikin sambal atau bikin bumbu itu kayaknya kurang pas, ya. Nah, padahal itu nggak benar, ya. Jadi yang benar harusnya garam itu ditambahkan pada saat masakannya sudah matang, ya. Jadi ini sudah siap dimakan, sudah nggak terlalu panas, baru garam yodiumnya ditambahkan, atau istilahnya garam meja yang dipakai, ya. Tapi kadang ya sulit, ya. Nah, sekarang kalau ada nodul tiroid, ya, jadi ada benjolan di tiroid, apa yang harus dilakukan? Nah, ini sebetulnya walk up-nya untuk dokter, ya, tapi paling nggak Bapak Ibu tahu, ya, kenapa kok dokter menyarankan USG, kenapa ada yang enggak, ya. Kenapa ya ada yang nyuruh biopsi, kenapa ada yang enggak, ya, karena kita ada SOP-nya, ya, ada guideline-nya, ya. Kalau ada benjolan, kita yang dilakukan adalah cek TSH-nya dulu, ya. Kalau TSH-nya rendah, ya, biasanya kita tidak melakukan apa-apa, ya. Kita lakukan follow up ke arah hipertiroid kalau TSH-nya rendah. Tapi kalau TSH-nya itu normal atau tinggi, ya, maka kita harus melakukan USG, ya, untuk menentukan kemungkinan benjolannya itu mengarah ke jinak atau ganas, ya. Kalau kemungkinan ini jinak, ya, benjolannya, ya, maka kita cukup melakukan follow up, ya. Mungkin nanti 6 bulan lagi atau 1 tahun kita ulang USG-nya. Tapi kalau misalnya ternyata dia ganas, ya, maka harus kita lanjutkan dengan pemeriksaan biopsi, ya, biopsi untuk memutuskan, ya. Kalau ternyata hasil biopsinya itu jinak, ya sudah di follow up lagi, ya. Tapi kalau misalnya dia nggak jelas, meragukan, ya kita harus melakukan mungkin biopsi ulang, ya. Tapi kalau ganas harus pembedahan, ya. Jadi jangan ditawar, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kanker tiroid itu dioperasi, ya, sedini mungkin, ya, di walk up sedini mungkin, hasilnya baik, ya. Saya ada pasien yang punya kanker tiroid itu mulai umur 30 tahun, ya, sampai sekarang umur 70 tahun masih baik-baik saja, ya. Kenapa? Karena follow up-nya baik, ya. Jadi yang penting
kalaupun itu misalnya ada suatu kanker tiroid, nggak perlu terlalu kecil hati ya. Yang penting adalah di follow up dengan baik. Nah ini untuk kanker tiroid ya. Kadang-kadang gejala awal nggak ada ya. Namun dalam beberapa kasus bisa muncul. Nah ini ya. Kalau sudah ada benjolan ya, ada nyeri telan, ada kesulitan dalam menelan, suaranya berubah menjadi serak, ada rasa nyeri, ada sesak, ya, ada disertai dengan misalnya segera melakukan pemeriksaan apakah tidak ada kemungkinan suatu kanker tiroid. Ya. Kemudian kita bisa tentukan dari pemeriksaan diagnosis yaitu USG dan biopsi. Ya. Faktor resiko adalah ini ya, kapan kita curiga ya atau kapan kita harus lebih waspada ya. Kalau ada keluarga yang memiliki kanker tiroid, ya, jadi ada faktor genetik istilahnya ya. Kemudian ada paparan radioaktif di daerah leher, ini juga kita harus evaluasi, ada kemungkinan kanker tiroid. Nah, merokok, nah kalau merokok ini hampir semua pada kanker ya, dia meningkatkan resiko kanker ya. Kenapa? Karena rokok itu mengandung 33 jenis bahan yang berbahaya dan bisa memicu terjadinya mutasi genetik ya. Dan ini sering terjadi 3 kali lipat lebih banyak pada perempuan. Sedangkan pada yang autoimun ya, bukan kanker tiroid ya, maksudnya penyakit tiroid autoimun itu kalau dibandingkan wanita dengan laki-laki 10:1, jadi lebih banyak pada wanita. Ya. Kalau ada kanker tiroid maka nanti lakukan operasi pengangkatan kelenjar tiroid, kemudian dilakukan follow up ya, mungkin bisa diradioablasi, bisa juga diberikan suplementasi hormon tiroksin untuk menekan pertumbuhan dari kanker. Dan ini beberapa jenis kanker tiroid ya. Jadi kanker tiroid itu enggak sama ya, sama-sama kanker tiroid. Yang ini kok seperti ini pengobatannya ya, yang ini kok seperti ini follow up-nya, bisa beda-beda ya. Yang ini kok bisa umurnya panjang, yang satunya kok hanya beberapa tahun ya, karena tergantung dari jenisnya. Ya, ada 4 jenis ya. Yang paling banyak adalah karsinoma papiler atau papillary karsinoma tiroid ya. Ini paling banyak pada wanita usia muda ya. Kemudian yang kedua yang paling banyak adalah folikuler ya. Yang ketiga adalah meduler. Meduler ini sangat jarang ya. Biasanya kalau dia terjadi juga ada gangguan pada kalsitonin ya. Dan karsinoma anaplastik. Ini yang juga paling jarang ya. Tapi kalau sekali terjadi anaplastik ini paling ganas. Ya, biasanya pada usia lanjut terjadi. Dan sebagai ringkasan ya, jadi kalau kita mau melihat apakah seseorang itu memiliki gangguan tiroid, kita lihat penampilannya ya, tampilannya ya. Ada nggak perubahan berat badan, rambut kering atau rontok ya, kulit yang berbeda, dulu kulitnya lembut halus sekarang kok jadi kering ya, kukunya bagaimana ya, keringatnya bagaimana, matanya bagaimana. Nah ini gejala-gejala yang mengganggu penampilan ya yang harus kita waspadai. Yang kedua juga apa yang dirasakan, ada nggak perubahan rasa tertentu, misalnya capek yang berlebihan ya, sensitif pada suhu, susah konsentrasi ya, gairah seks yang berubah ya. Jadi jangan lupa juga kalau misalnya suaminya misalnya ada gangguan seksual ya, ini juga harus kita waspadai apa bukan gangguan tiroid selain diabetes ya yang paling sering ya. Kemudian kurangnya motivasi, nggak ada semangat hidup, ya. Adanya depresi dan kecemasan, ya. Adanya kesulitan tidur, ya, mudah tersinggung. Nah ini kita harus hati-hati, ya. Ini juga bisa jadi suatu gejala dari gangguan tiroid. Dan yang ketiga adalah perubahan pada bentuk, ya, baik itu pendengaran, jantung, ya, detaknya kok jadi cepat atau detaknya jadi lambat, ya, siklus menstruasi yang berubah, ya. Gangguan pencernaan, ya, otot dan sendi. Nah, ini kalau ada seperti ini, kita harus curiga apakah ada gangguan tiroid atau tidak. Dan kita bisa melakukan pemeriksaan fungsi tiroid, ya, seperti TSH, FT4, FT3 yang paling sering, ya. Kalau tidak ada, ya total T4 kalau terpaksa masih bisa. Ya. Kemudian deteksi nodul, ya, dengan USG tiroid atau FNA tiroid, ya. Kemudian kalau misalnya kita curiga suatu proses autoimun untuk Hashimoto tiroiditis, kita bisa periksa anti-TPO ya, antibodi tiroglobulin ya.
Kemudian untuk penyakit Graves kita bisa memisahkan TRAB. Dan ini tidak perlu jauh-jauh periksa ke Singapura ya. Jadi kenapa kok kadang-kadang penyakit itu nggak di Indonesia nggak ketemu tapi di Singapura ketemu ya? Karena di Singapura semua diperiksa ya. All pemeriksaan lab itu diperiksa panel-panelnya ya. Tapi ini kita juga bisa periksa di Prodia, jadi tidak perlu jauh-jauh ke Singapura ya. Kemudian pemeriksaan nuklear scintigraphy ini bisa dikerjakan di Rumah Sakit Dr. Sutomo karena menggunakan nuklir ya. Kemudian pemeriksaan lain darah lengkap, elektrolit, tes fungsi hati, profil lipid dan lain-lain ini juga bisa dikerjakan di Prodia. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya. Di Surabaya kita juga bisa menegakkan dan menghadapi penyakit-penyakit gangguan pada tiroid. Ini sebelum saya akhiri ya. Ini cerita sedikit tentang mantan Presiden Amerika, George Bush dan istrinya Barbara Bush. Ya. Jadi Barbara Bush ini ternyata pengidap dari Graves. Itu karena dia mengalami berat badan yang turun drastis dan gangguan jantung ya, enggak gangguan jantung, dia berat badannya turun drastis ya. Kemudian ternyata ketahuan dia seorang penyakit Graves ya, jadi hipertiroid dengan autoimun. Ternyata ini ketahuannya waktu itu sekitar tahun 89. Pasangan dua-duanya ini bisa berumur panjang ya, meninggal dalam usia 90 tahun ya. Jadi tidak perlu cemas kalau ada gangguan tiroid, yang penting kita kalau bisa melakukan deteksi dini dan tata laksana yang benar ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Dr. Hermina atas penjelasannya, sangat lengkap sekali, sangat bermanfaat Dok. Jadi saya yakin pada Bapak Ibu semua yang join pada kesempatan pada pagi hari ini sudah lebih memahami mengenai deteksi dini masalah tiroid dan penanganannya. Baik, untuk saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya untuk bertanya, bisa mengetikkan pertanyaannya pada kolom Q&A pada layar Bapak Ibu semuanya. Nanti saya akan merangkumkan untuk beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Pertanyaan yang masuk sudah puluhan di sini. Sepertinya sangat excited semua di sini. Dr. Hermina ingin bertanya. Dan juga nanti saya akan buka sesi tanya jawab secara langsung kepada Dr. Hermina dan juga kepada Mbak Kiki. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab secara live dan di mana Bapak Ibu semuanya bisa langsung raise hand jika ingin bertanya kepada para narasumber. Baik, untuk selanjutnya saya mohon izin kepada Dr. Hermina, saya akan persilahkan kepada Mbak Kiki, yaitu Mbak Kiki Rizky Amalia SSI, selaku perwakilan dari Prodia yang akan sedikit sharing mengenai pemeriksaan tiroid di laboratorium Prodia. Halo Mbak Kiki. Ya, halo Mbak, suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar. Baik, saya persilakan Mbak Kiki, silakan. Oke, mohon izin Dok, saya sedikit sharing. Sebenarnya semua materi yang nanti akan saya informasikan sudah terinfo jelas dengan Dr. Hermina tadi, jadi hanya sedikit mengulang ya dari segi laboratoriumnya. Saya izin share screen dulu. Baik, slide saya sudah terlihat jelas? Oke, sudah terlihat Mbak Kiki. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para insan Prodia, Bapak Ibu sekalian, dan Dr. Hermina selaku pembicara pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Kiki Rizky Amalia selaku Laboratorium Information Service dari Prodia East Java Batara yang akan sedikit sharing terkait pemeriksaan tiroid di Prodia. Dan beberapa nanti mungkin saya singgung sedikit yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hermina tadi. Nah, sebelum itu dari semua materi yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan ya atau dapat kita tahu bahwa gejala gangguan tiroid itu sering sekali tidak disadari oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga penanganannya sungguh
belum tepat guna, kemudian terlambat, dan tentunya ini akan berakibat buruk ya terhadap kesehatan kita gitu. Jika disadari lebih awal, maka terapinya juga jauh lebih mudah. Seperti Dr. Hermina tadi bilang bahwa usia dari pasien-pasien ini bisa dapat lebih panjang gitu jika diketahui lebih awal dan penanganannya lebih tepat. Nah, faktanya sendiri di Indonesia ada survei bahwa 1,7 juta penduduk di Indonesia itu menderita gangguan tiroid, dan ini merupakan jumlah penderita tertinggi di Asia Tenggara. Nah, ini akan jadi perhatian kita semua ya, bahwa memang penyakit tiroid ini nggak main-main dan banyak juga gitu. Jika dibandingkan antara laki-laki dengan perempuan, ternyata gangguan dari tiroid ini menyerang wanita 10 kali lebih banyak dibanding pada pria. Jadi tidak mengecilkan juga bahwa nanti pria tidak terkena, tidak, bahwa probabilitas untuk wanita jauh lebih tinggi untuk kasus dari tiroid ini. Sehingga ini menjadi kondisi yang khusus. Sebenarnya dari kasus dari tiroid ini sangat mudah sekali diobati begitu. Tadi sudah disinggung bahwa memang ada gangguan yang terkait fungsi dari hormon tiroid, yakni ada hipertiroid dan hipotiroid. Nah, jika hiper maka terlalu banyak untuk memproduksi hormon tiroid. Jika hipo maka terlalu sedikit hormon tiroid yang diproduksi di tubuh. Nah, sebenarnya tiroid sendiri ini familiar dengan sakit gondok yang beberapa Bapak Ibu sudah banyak ya mendengar bahwa ini lebih banyak istilahnya familiar sakit gondok yang diagung-agungkan gitu ya. Dan penyakit tiroid ini merupakan penyakit terbesar kedua setelah diabetes untuk kelainan dari endokrin. Nah, fungsi utama dari kelenjar tiroid ini merupakan memproduksi hormon tiroid yang bertanggung jawab untuk mengendalikan metabolisme tubuh, sehingga sangat penting sekali peranannya di kesehatan di tubuh kita. Nah, untuk mendiagnosa sendiri sangat hampir tidak spesifik ya untuk beberapa gejala-gejalanya, dan sering diartikan oleh penyakit lain begitu. Nah, anatominya mungkin dari tiroid ini asal katanya dari Yunani dengan tiros, yakni artinya perisai, berbentuk persegi panjang. Kenapa disebut itu? Karena dari bentuknya dan letaknya. Beratnya kurang lebih sekitar 15-25 gram, dan letaknya posisi di bagian depan trakea, di bawah laring, dan dia berwarna merah coklat. Itulah si tiroid itu. Fungsinya apa? Kalau dari kelenjar tiroid sendiri itu akan menghasilkan hormon tiroid, dan yang kedua adalah mengikat iodida, dan yang ketiga adalah menyimpan dari hormon tiroid. Nah, bagaimana dengan fungsi hormon tiroidnya? Yang pertama adalah mengatur kecepatan metabolisme di tubuh, kemudian mengatur produksi panas tubuh, mengatur pelepasan energi dalam otot, dan mengatur pertumbuhan dan diferensiasi. Nah, ini merupakan peranan penting kenapa hormon tiroid ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan di tubuh. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan Dr. Hermina cukup jelas sekali bahwa memang di fisiologi tiroid ada mekanisme umpan balik ya, di mana di otak, di hipotalamus akan mensekresikan TRH untuk kelenjar pituitary menghasilkan hormon TSH untuk memproduksi dari hormon T3 dan T4 atau hormon tiroid. Nah, jika di dalam kondisi tubuh hormon tiroid tersebut sudah cukup, maka dari otak akan menghambat atau mengurangi dari TRH, sehingga kelenjar dari pituitary akan mengurangi hormon TSH, sehingga dari jumlah TSH sendiri akan berkebalikan dengan jumlah T3 atau T4 karena mekanisme umpan balik ini. Nah, hormon tiroid tadi merupakan sangat penting terkait metabolisme tubuh ya. Bagaimana cara mempengaruhi kecepatan
dari metabolisme tubuh itu sebenarnya ada 2 cara ya. Nah, hormon tiroid ini merangsang hampir setiap jaringan tubuh untuk menghasilkan protein. Dan yang kedua adalah meningkatkan jumlah oksigen yang digunakan oleh sel-sel di tubuh. Nah, otomatis jika sel-sel bekerja itu lebih keras, maka tubuh akan bekerja juga lebih cepat gitu ya. Nah, untuk menghasilkan hormon tiroid sendiri, kelenjar tiroid itu memerlukan iodium yang tadi sudah disinggung ya. Pentingnya iodium pada tubuh kita karena terkait pembentukan dari hormon tiroid sendiri gitu. Nah, hormon tiroid ada 2 bentuk, yakni tiroksin atau terkenal dengan T4 dan triodotironin atau disebut dengan T3 gitu. Sebenarnya di tubuh ada perubahan ya dari T3 menjadi T4 menjadi T3 dan itu ada di dalam organ hati dan organ yang lainnya. Dan tentunya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kebutuhan tubuh dari waktu ke waktu yang berbeda. Nah, sebagian besar dari T4 dan T3 itu akan berikatan dengan protein di dalam darah. Dan bentuknya aktif untuk memperproses dari metabolisme itu jika tidak terikat oleh protein. Jadi bentuknya dalam keadaan bebas, tidak mengikat protein. Nah, dengan ini tubuh akan mempertahankan jumlah hormon tiroid yang sesuai dengan kebutuhan agar kecepatan metabolisme itu tetap stabil. Nah, tadi sudah disinggung bahwa gangguan dari kelenjar tiroid sendiri ada 2 jenis, yakni hipotiroid, hipertiroid, dan hipertrofi dari kelenjar tiroid. Nah, jika hipotiroid dan hipertiroid ini ada kaitannya terkait sekresi hormon tiroid, apakah dia berlebihan atau tidak. Nah, jika hipertrofi, bagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa terjadi pembesaran ya untuk ukuran sel atau jaringan tanpa disertai penambahan atau pengurangan dari sekresi hormon tiroid itu, atau dapat bisa diartikan FT4-nya atau TSH-nya dalam keadaan normal tapi ukuran sel dari tiroid akan membesar atau disebut juga dengan goiter gitu. Dampaknya apa? Ya tergantung dari pembesaran dari sekitar organnya, pada trakea atau esofagus. Penyebabnya apa? Yang pertama adalah defisiensi iodium, bisa juga dengan tumor atau kondisi yang lain. Nah, secara fisiologi memang kelenjar tiroid itu dapat membesar hubungannya terkait kebutuhan tubuh, terutama pada masa pertumbuhan dan masa kehamilan. Makanya penting sekali untuk pemeriksaan hormon tiroid ini pada masa kehamilan atau pada masa pertumbuhan pada usia bayi. Ini gambaran dari gejala-gejala yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Hermina. Kalau ini goiter terkait pembesaran, kemudian hipotiroid terkait ada gambaran dia gampang gemuk ya. Kalau hipertiroid ada mata yang jelas sekali dia lebih menonjol gitu. Nah, gejala-gejalanya hampir dibilang tidak spesifik ya, seperti penyakit-penyakit yang lain. Jika hipotiroid maka berat badan itu cenderung naik. Kemudian jika hipertensi dari tekanan darah gampang sekali naik, kemudian siklus menstruasinya terganggu, dari sembelit ya, lebih gampang sembelit, pencernaannya terganggu, kemudian kulit kering, rambut rontok, dan mudah kedinginan. Bagaimana kalau hipertiroid? Kebalikannya, hipertiroid berarti terjadi pembekakan, berat badan turun drastis, padahal konsumsi makan tidak ada yang berubah begitu ya. Kemudian sulit tidur, nafsu makannya juga meningkat, pusing, penglihatan terganggu dan pencernaan terganggu. Nah, beberapa gejala klinis ini tidak spesifik, perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut gitu untuk mendiagnosa apakah memang terjadi gangguan dari fungsi tiroid atau tidak. Nah, hipotiroid itu tadi sudah dijelaskan cukup jelas sekali dengan Dr. Hermina bahwa memang terjadi akibat defisiensi iodium juga bisa, kemudian gangguan-gangguan yang lain dan dia sifatnya spontan. Hipotiroid juga dapat menyebabkan dari kreatinisme pada anak-anak
dan pada orang dewasa gitu ya. Penyebab utamanya lebih banyak ke autoimun, yakni penyakit Hashimoto. Kadar serum dari TSH ini meningkat pada kondisi hipotiroid dan FT4-nya menurun. Bagaimana hipertiroid? Ada beberapa juga penyebabnya, ada autoimun terutama yang disebut dengan penyakit Graves, kemudian kondisi dari laboratoriumnya TSH-nya rendah dan FT4-nya naik pada 95 kasus, dan kadar FT3 naik first line TSH. Nah, jika kadar TSH itu abnormal, maka dilanjut oleh pemeriksaan kedua, yakni free T4. Nah, ini di gambar ini dapat ada prioritas testing yang bisa dipergunakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk meng-screening apakah memang kondisi tubuh ini terbebas dari penyakit tiroid ini atau tidak. Nah, first line yang pertama adalah TSH. Jadi serum TSH ini merupakan penanda tunggal yang paling dapat diandalkan untuk mendiagnosa dari semua bentuk gangguan dari fungsi tiroid, apakah hipo dan hiper. Bagaimana yang FT4? FT4 hanya diukur pada saat TSH itu abnormal atau ada dugaan dari penyakit dari pituitary, sehingga FT4 perlu diukur. Dan FT3 itu melengkapi dari pemeriksaan yang sebelumnya. Jadi walaupun kasusnya sedikit, TSH di kondisi rendah, di kondisi normal, maka fungsi FT3 ini untuk mempertegas dari diagnosa. Sebenarnya kapan sih untuk TSH sensitif ya, kita yang menggunakan TSH sensitif atau yang disebut TSHS itu diperlukan, yakni TSH ini telah menggantikan dari pemeriksaan T4 sebagai first line test untuk evaluasi fungsi tiroid. Yang kedua, diperlukan untuk dugaan apakah dia hipo atau hiper, dan merupakan tes terbaik untuk screening fungsi tiroid yang abnormal. Sehingga bisa dibilang jika Bapak Ibu sekalian mau pertama kali nih apa sih untuk tahu ya diagnosa apakah saya ini hipertiroid atau hipotiroid atau ada masalah dengan fungsi-fungsi tiroid saya, sedangkan saya nggak mau pemeriksaannya banyak gitu. Nah, first line ini yang bisa digunakan yakni TSH sensitif di Prodia. Nah, TSH sendiri ini merupakan nilai utama ya untuk diagnosa dari hipo dan hiper. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan TSH ini tinggi palsu atau rendah palsu. Seperti apa? Ini yang pertama, jika tinggi palsu, yakni pada orang yang sudah sakit ya, sudah sakit tiroid, kemudian ada kondisi depresi, ada yang diterapi dengan dopamin, dan penyakit-penyakit psikiatri yang lain itu dapat menyebabkan dia TSH-nya tinggi palsu. Nah, bagaimana dengan TSH rendah palsu? Ya penyakit selain dari tiroid ya. Kemudian dia mengalami hipo tapi dalam keadaan subklinik, ya ini akan belum lanjut gitu, untuk tiroidnya belum dalam keadaan lanjut ya, ini baru awal sekali gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tadi ada T4, ada T3, ada free T4 dan ada free T3. Sebenarnya apa perbedaannya ya? Pemeriksaan FT4 sendiri ini itu untuk mengukur bagian tiroksin yang bebas, yang tadi yang sudah saya jelaskan bahwa tidak terikat protein, yang aktif secara metabolik sehingga tidak dipengaruhi oleh jumlah protein pengikatnya. Protein-protein ini bisa sebagai disebabkan oleh penggunaan pil KB, kemudian kehamilan, estrogen, eksogen, atau obat-obatan tertentu. Nah, ini yang sangat mempengaruhi dari fungsi tiroid. Sebenarnya kapan pemeriksaan FT4 ini diperlukan? Yakni yang tadi ya perlu ditambahkan jika TSH tersebut abnormal. Jadi untuk mempertegas apakah diagnosa penyakit tiroidnya.
Nah, FT4 ini menentukan T4 yang aktif, yang tidak berikatan dengan protein, yang bebas secara langsung. Nah, ini merupakan analoginya jika kita kenapa memeriksakan dari FT4 tidak T4 yang kaitannya dengan protein-protein yang bebas tadi ya. Pada kondisi normal dapat dilihat ya di sini T4-nya 100, kemudian TSH-nya 2,6, FT4-nya 15 gitu. Nah, saat terjadi penambahan dari tiroglobulinnya, penyet binding dari T4 akan bertambah atau menjadi lebih naik ya 180. Tetapi kondisi normalnya sebenarnya free T4-nya pada kondisi yang sama seperti normal 15 dan TSH-nya 2,6. Nah, ini sangat berkebalikan juga dengan jika terjadi pengurangan dari TPG gitu ya. Nah, T4-nya juga mengalami penurunan, sedangkan TSH dan FT4-nya mengalami kenaikan. Nah, ini pentingnya bahwa kondisi FT4 itu tidak terpengaruh terhadap protein yang mengikat di dalam tubuh, sehingga pengukuran ini jauh lebih efektif dibanding kita mengukur dari T4. Dan sifatnya yang tadi yang sudah saya sebutkan bahwa hormon dari T4 ini yang paling aktif yang bisa dipergunakan untuk di metabolisme tubuh adalah yang tidak berikatan dibanding yang berikatan gitu. Nah, sehingga FT4 dan TSHS sendiri merupakan tes pilihan yang paling optimal yang bisa Prodia berikan untuk men-screening dari penyakit dari tiroid. Untuk bisa menentukan status dari tiroid tersebut apakah hipotiroid ataukah hipertiroid, sehingga memberikan efisiensi diagnostik untuk gangguan fungsi tiroid yang lebih baik. Nah, ini tadi sudah sedikit disinggung sama Dr. Hermina bahwa ada beberapa diagnosa kelainan tiroid jika TSH-nya low dan FT4-nya meningkat, maka dikatakan hipertiroid. Nah, jika TSH-nya tinggi dan FT4-nya rendah, maka disebut hipotiroid. Dan ini merupakan memang lebih paham terkait dengan dokter, sehingga Bapak Ibu sekalian wajib untuk konsultasi untuk bisa mengetahui hasil dari laboratorium yang lebih baik. Begitu. Karena klinis dari pasien tentunya juga akan menjadi pertimbangan dari dokter gitu ya. Pemeriksaan laboratorium ini merupakan pendamping untuk diagnostik. Nah, indikasi pemeriksaan fungsi tiroid sendiri ada yang absolut, ada yang relatif ya. Absolutnya bagaimana? Pada bayi baru lahir, pada goiter, yakni ada pembesaran, kemudian ada riwayat, kemudian ada penyakit autoimun. Nah, itu yang absolut untuk diperiksakan. Kalau yang relatif bagaimana? Ada riwayat autoimun tapi non tiroid, itu bisa diperiksakan atau bisa di-screeningkan untuk fungsi tiroidnya. Atau ada keluarga, kemudian ibu yang punya riwayat dan dia sedang hamil. Nah, untuk status anaknya juga bisa diperiksakan untuk fungsi tiroidnya. Nah, ada gangguan dari berat badan yang tidak jelas, makan sedikit tapi kok tetap gemuknya kebangetan gitu ya. Nah, itu juga bisa diperiksakan. Untuk yang tadi ya, bahwa wanita memang lebih banyak dibanding cenderung lebih banyak untuk kasus tiroid sendiri, jadi bisa di-screeningkan terutama pada usia di atas 50 tahun. Nah, ini ada 3 panel yang Prodia berikan, yakni ada panel tiroid karena merupakan first line, bisa TSH dan FT4. Kemudian ada panel uji saring penyakit autoimun tiroid, ada anti TPO, anti pian, ada panel penanda tumor tiroid, yakni ada tiroid. Untuk di bulan Januari ini, Prodia ada keringanan 3 paket panel yang kami berikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sehingga penyakit tiroid ini dapat dideteksi lebih dini. Sehingga kesehatan yang prima menjadi unggulan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih baik.
Nah, sebagai penutup, ada 3 prinsip dasar yang harus diperhatikan ya dalam uji fungsi tiroid, yakni kelenjar tiroid merupakan prinsipiosit untuk gangguan dari fungsi tiroid. Dan penyakit tiroid autoimun merupakan etiologi yang paling umum penyebabnya adanya gangguan fungsi tiroid. Dan terakhir, FT4 dan DSHS merupakan kombinasi terbaik untuk menentukan status dari tiroid Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin ini hanya sedikit yang bisa saya sharekan untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi ke MC Mbak Feni. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kiki untuk penjelasannya terkait pemeriksaan tiroid di Laboratorium Prodiapek. Saya menyapa kembali kepada Dr. Hermina. Untuk selanjutnya, kita akan langsung membuka sesi tanya-jawab ini ya, dokter ya. Oke, baik. Untuk kepada Bapak Ibu semuanya, saya akan kembali. Jika ingin bertanya, bisa langsung bertanya pada kolom chat di kolom Q&A, dan juga bisa bertanya secara live kepada kami di sini, bisa dengan cara raise hand. Sebelum kita akan buka sesi pertanyaan secara live, di sini saya akan mencoba bertanya terlebih dahulu kepada Dr. Hermina. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk ini kurang lebih sekitar 50, Dok. Sudah banyak sekali yang bertanya ini, Dok ya. Kalau ini saya sebutkan satu persatu, nanti ini pasti selesainya besok sore ini jadinya, Dok ya. Oke, baik. Ini akan saya coba rangkum beberapa pertanyaan yang masuk, Dr. Hermina dan juga Mbak Kiki, sebelum sambil menunggu peserta yang ingin bertanya secara langsung. Di sini saya akan bertanya terlebih dahulu, mungkin lebih ke arah pengaruh ini ya, Dok, maaf, pengaruh lifestyle, atau mungkin adakah pengaruh lifestyle atau makanan tertentu dari orang normal menjadi ke tiroid, seperti itu, Dr. Hermina? Ya, jadi ini yang paling banyak ditanyakan ya. Makan apa yang nggak boleh itu ya. Jadi untuk pasien-pasien hipertiroid itu yang perlu kita perhatikan adalah makanan yang tinggi yodium. Ya. Sebaiknya ada beberapa makanan yang dihindari. Jadi yang pertama adalah makanan yang tinggi yodium. Karena apa? Karena yodium ini kan bahan dari hormon tiroid. Jadi kalau terlalu berlebihan itu memang takutnya nanti akan memicu pembentukan hormon tiroid yang juga berlebihan. Jadi sebaiknya untuk pasien-pasien hipertiroid itu dihindari makanan yang tinggi yodium. Nah, garam ini dianjurkan ya, bukannya nggak boleh sama sekali ya, jadi tidak boleh pakai garam sama sekali enggak, cuma tidak boleh berlebihan ya. Asumsinya itu disarankan konsumsi yodiumnya itu tidak lebih dari 1,1 mg per hari. Nah, kalau dari 1 sendok teh garam beriodium ya itu kurang lebih mengandung yodium kurang lebih 284 mikrogram. Jadi kurang lebih jangan lebih dari 4 sendok teh ya garamnya sehari ya. Bukan 1 kali makan ya 1 hari. Oke, kemudian dalam sehari. Ya sebaiknya juga dihindari makanan-makanan yang berasal dari seafood ya. Misalnya rumput laut, kemudian ikan, cumi, makanan-makanan yang seafood itu memang mengandung yodium yang cukup tinggi. Jadi kalau saya biasanya untuk pasien-pasien yang masih hipertiroid itu biasanya nggak boleh dulu. Tapi nanti kalau sudah tiroidnya sudah normal, ya boleh sesekali asal dibatasi ya, tidak terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua itu juga makanan yang tinggi nitrat ya. Jadi makanan yang tinggi nitrat itu akan memudahkan pembentukan hormon tiroid juga. Ya, contohnya itu yang tinggi kandungan nitratnya itu adalah bahan-bahan olahan. Ya, jadi kayak misalnya sosis, kemudian daging-daging yang makan olahan ya, kayak apa sarden gitu-gitu ya, itu harus dihindari ya. Boleh sayuran juga ada yang tinggi nitrat ya, contohnya kubis, tadi ada yang tanya ya kalau nggak salah, kubis boleh nggak kalau hipertiroid? Itu kalau anjurannya masih boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Saya rasa nggak akan mungkin lah makan kubis 1 biji penuh kubis itu kan juga nggak mungkin. 1 bongkol ya. Gitu ya dok ya? Orang nggak mungkin ya. Jadi itu cukup dibatasi saja, bukannya tidak boleh sama sekali.
Tapi sebaiknya memang kalau untuk makanan-makanan yang olahan itu sebaiknya memang dibatasi ya. Jadi lebih baik daging yang segar ya, ayam yang segar itu lebih rendah kandungan nitratnya. Kemudian juga hati-hati pada kafein ya, karena kafein itu akan memacu detak jantungnya tinggi ya. Sedangkan pada hipertiroid itu kita tahu kan juga detaknya juga tinggi ya. Jadi sebaiknya dihindari dulu minuman ya, terutama ya kalau kafein ya, itu yang mengandung kafein misalnya seperti kopi, teh itu juga tinggi kafeinnya kalau dalam jumlah banyak ya. Jadi kalau saya nggak minum kopi tapi minum teh sehari misalnya 3-4 gelas ya banyak juga ya jadinya kan. Kemudian coklat itu juga tinggi kafein. Jadi sebaiknya pada pasien-pasien yang dengan hipertiroid itu dihindari. Ya. Nah, bagaimana dengan yang hipotiroid? Nah, kalau hipotiroid itu sebaiknya memang yang diperbanyak adalah yang tinggi yodium ya. Jadi kebalikannya dari hipertiroid. Jadi kalau yang hipotiroid masih boleh makan garamnya agak banyak ya. Kemudian juga yang mengandung mineral yang lain ya, misalnya zinc, selenium itu memang kan untuk selain dari yodium juga perlu untuk pembentukan dari hormon tiroid ya. Nah, yang dihindari itu adalah makanan yang mengandung zat goitrogenik ya. Contohnya itu kubis ya, kemudian lobak itu mengandung zat goitrogenik. Jadi sebaiknya dihindari, atau kalau misalnya dimakan juga enggak boleh berlebihan, dan sebaiknya dalam bentuk yang masak ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien hipotiroid sebaiknya makanannya itu mateng ya. Jadi karena apa? Karena dia akan mengaktifkan zat goitrogenik ya. Juga sebaiknya dihindari seperti kedelai ya. Jadi tahu, tempe, soya itu jangan terlalu berlebihan. Bukannya tidak boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Jangan sampai misalnya nggak makan nasi terus tempenya digadu ya. Karena takut sama aja berarti ya, Dok. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan untuk asupan diet untuk pasien-pasien dengan gangguan tiroid. Oke, baik. Baik, terima kasih Dr. Hermina, ini sudah mulai banyak lagi pertanyaannya dari apa yang baru aja kita mulai sesi tanya jawab ini, Dok. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Hermina ataupun kepada Mbak Kiki, saya persilakan untuk raise hand. Di mana nanti rekan-rekan prodi akan membantu untuk open cam ataupun juga open mic sehingga bisa bertanya langsung kepada narasumber kita yang ada di sini. Oke, sambil menunggu para peserta untuk raise hand, saya cek di sini masih belum ada yang raise hand, Dok. Saya akan mencoba menyampaikan kembali beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum ini tadi, Dok. Dok, ini terkait yang tiroid pada ibu hamil ini, Dr. Hermina. Nah, untuk tiroid pada ibu hamil tadi kan sudah sempat disinggung sebentar nih, Dok. Nah, ini tadi ada yang bertanya juga, apakah ketika ibu hamil tersebut menderita tiroid, ketika melahirkan apakah bisa kembali menjadi normal? Dan kemudian ada juga bertanya, berarti harus minum obat tiroid, Dok, pada saat hamil. Nah, itu bagaimana itu, Dr. Hermina? Ya, terima kasih Mbak Feni. Jadi untuk ibu hamil ya, itu memang harus kita bedakan dulu ya. Apakah sebelumnya menderita tiroid atau tidak ya. Jadi kalau misalnya dia sebelumnya tidak ada riwayat hipertiroid ya, pada trimester pertama itu kita harus hati-hati ya. Ada yang disebut dengan hipertiroid karena kehamilan ya. Jadi karena pada saat hamil itu hormon beta HCG-nya tinggi ya, sehingga dia akan mempengaruhi TSH. Jadi seakan-akan dia itu agak hipertiroid ya. Tapi nanti kalau misalnya sudah masuk ke trimester kedua itu akan membaik keluhannya. Nah, biasanya kalau pada yang hipertiroid karena kehamilan ini dengan naiknya trimester kedua, ketiga, dia akan baik ya, jadi tidak memerlukan pengobatan khusus ya. Tapi berbeda pada pasien hamil yang memang sudah ada penyakit tiroid sebelumnya atau dia ada autoimun tiroid, saya sudah menderita Hashimoto sebelum dia hamil. Maka pada saat hamil kita harus menjaga supaya pasien ini di dalam kondisi yang optimal dengan dosis yang serendah mungkin. Jadi bagaimana tergantung ya, kalau misalnya grave itu kita memberikan dosis obat tiroid yang serendah mungkin yang bisa mempertahankan supaya kondisi hormonnya ini normal. Ya, itu yang paling penting. Nah, kalau pada saat hipotiroid ya maka kita akan memberikan suplementasi
hormon tiroid ya biasanya pada saat hamil hanya akan lebih besar. Ya, kenapa? Karena yang disusunya tapi sering pada pasien tiroid itu kadang trimester kedua. Kenapa? Karena hormonnya biar tadi anaknya. Ya, itu sehingga kalau pasiennya tidak hamil, kita memeriksa hormon tiroid 3 bulan. Pada orang hamil akan lebih sering. Jadi kadang-kadang 2-4 minggu kita sudah harus melakukan evaluasi. Ya. Karena apa? Karena perubahannya akan cepat. Bisa jadi dia seorang pasien grave ya yang hamil pada saat awal dia masih menggunakan obat. Nanti di trimester kedua bisa jadi lepas obatnya. Malah di trimester ketiga dia butuh suplemen hormon tiroid. Itu ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi pada saat hamil itu memang deteksi dini dan evaluasinya itu harus lebih sering. Demikian. Oke, baik. Terima kasih dok. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari beberapa yang saya rangkum tadi di kolom Q&A-nya. Oke, baik. Di sini sudah ada yang raise hand. Sebelum saya akan allow to talk atau akan bukakan untuk open cam dan juga open mic-nya, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta, jika ada yang mau bertanya, bisa raise hand. Nanti akan kita bantu untuk open cam dan juga open mic, di mana nanti saya beri waktu untuk bertanya 1 orang 1 pertanyaan saja. Seperti itu, karena masih banyak ini yang akan kita bahas bersama Dr. Hermina dan juga Mbak Kiki di sini. Oke, yang di sini sudah angkat tangan atas nama Ibu Iren di sini. Oke, halo, selamat siang Ibu Iren. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya. Silakan Bu Iren bisa bertanya langsung kepada Dr. Hermina ataupun juga dengan Mbak Kiki. 1 pertanyaan ya Ibu Iren ya? Iya, Ibu. Oke. Baik, silakan Ibu. Apakah tadi kan sebutin ya, jadi ini tiroid ini juga ada pengaruhnya dengan tulang ya dok. Nah itu contohnya itu bagaimana dok kalau yang berkaitan dengan tulang itu dok? Langsung dijawab. Oke. Boleh, silakan. Baik, terima kasih Bu Iren atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, jadi pada pasien-pasien dengan gangguan tiroid ya, itu bisa terjadi gangguan di tulang. Itu misalnya ya, pada pasien-pasien yang tiroidnya diambil, ya, pada pasien-pasien tiroidektomi, di mana paratiroidnya itu juga terambil ya, itu kadang-kadang pasien akan mengalami kadar kalsium yang terlalu rendah. Ya. Otomatis pada saat kadar kalsium yang rendah, dia akan berusaha mengkompensasi dengan mengambil asupan kalsium dari tulang. Ya, sehingga mudah terjadi gangguan pada tulang. Jadi pada pasien-pasien yang dilakukan tiroidektomi biasanya itu tidak hanya diperlukan suplemen dari tiroid saja, tapi kadang-kadang dokter juga memberikan suplemen untuk kalsium juga. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada pasien-pasien dengan hipertiroid itu juga metabolisme dari kalsium itu juga kadang-kadang ikut terganggu. Sehingga absorpsi tulang itu lebih banyak ya, mudah mengalami osteoporosis kalau tidak di treatment dengan juga kan pemeriksaan atau adanya osteoporosis atau tidak ya. Kalau bisa dilakukan BMD lebih baik ya, karena kalau BMD-nya masih baik kan tidak memerlukan terapi khusus ya. Jadi bone mass densitometry ya itu bisa dikerjakan juga. Ya, jadi kalau pada pasien-pasien dengan gangguan tiroid sebaiknya memang perlu juga dilakukan pemeriksaan juga untuk assess secara dini ada atau tidaknya. Demikian Mbak Bu Iren. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hermina. Semoga Ibu Iren bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Iren ya. Saya kembali, mungkin ada yang mau bertanya bisa raise hand kembali. Gitu. Oke, sambil menunggu dok, ini saya juga akan sedikit bertanya dok terkait pemeriksaan tes. Tadi kan ada beberapa yang bertanya di sini, dok, kapan sih kita memutuskan harus, oh ini saya harus melakukan pemeriksaan lab untuk tiroid gitu? Apakah ketika ada beberapa sindrom ataupun dari gejala-gejala tersebut itu baru kita periksa lab, ataupun bisa nggak mungkin hanya karena satu aja gitu, seperti itu dok? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau memang dari gejala dan tanda itu mengarah pada gangguan tiroid,
maka Bapak Ibu sekalian bisa datang ke dokter yang terdekat. Jadi nanti harus dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik sebelum melakukan pemeriksaan penunjang, ya pemeriksaan lab apa yang diperlukan. Tapi kalau misalnya kita sekedar ingin tahu, saya ini ada gangguan nggak sih kira-kira tiroidnya, ya, maka bisa kita pakai pemeriksaan TSH sebagai screening, ya, TSHS tadi ya. Jadi kalau memang primer gangguannya ada di tiroid, maka TSHS tadi bisa terganggu. Tapi saya jelaskan tadi, TSHS itu bermanfaat untuk mendeteksi gangguan fungsi, bukan gangguan anatomi atau gangguan-gangguan yang lainnya. Jadi sebaiknya supaya nanti tidak mubazir bolak-balik diambil darah, ya ternyata tidak diperlukan, ya sebaiknya memang datang ke dokter yang terdekat supaya dilakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis, ya apakah memerlukan tadi ya pemeriksaan TSH, USG dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sekedar ingin tahu, ya atau misalnya, waduh saya takut ke dokter ini dalam kondisi pandemi, saya maunya cek dulu aja, kita bisa memeriksakan TSHS, ya untuk mendeteksi ada nggak gangguan primer fungsi tiroid. Jadi sekali lagi fungsinya. Ya. Tapi kalau misalnya ada benjolan, mungkin bisa kita lakukan juga pemeriksaan USG, ya USG dari tiroid. Nah nanti untuk yang membaca jangan dibaca sendiri, ya. Kadang-kadang kalau dibaca sendiri nanti jadi panik, ya. Nanti ya konsultasi dengan. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Hermina. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang muncul tadi. Saya akan coba bertanya juga kepada Mbak Kiki nih, selaku perwakilan dari Prodia tadi yang menginfokan juga tentang pemeriksaan tes. Apakah ada persiapan khusus ini Mbak Kiki untuk pemeriksaan dari tiroidnya? Mungkin salah satunya seperti yang disebutkan oleh TSHS. Ya, baik Mbak Feni, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin banyak juga ya Bapak Ibu sekalian yang nanya apakah ada persiapan khusus untuk terkait pemeriksaan screening tiroid ini, tidak perlu puasa atau tidak gitu ya. Pemeriksaan tiroid sendiri ini tidak ada pengaruh terkait puasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat bisa langsung untuk memeriksakan dan hanya menggunakan sampel darah untuk pemeriksaannya, dan untuk pemeriksaan TSH dan F4 ini juga sudah rutin, apalagi dengan aplikasi apps mobile Prodia, sehingga mempermudah untuk proses layanan hasil online lebih cepat, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat mengetahui hasilnya jauh lebih cepat begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kiki untuk jawabannya. Jadi Bapak Ibu semuanya juga bisa memanfaatkan layanan dari Prodia Mobile, di mana bisa di-download di App Store ataupun juga di di Play Store, di handphone masing-masing Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini tadi ada yang sudah raise hand kembali. Akan saya bukakan untuk permintaan berbicara langsung kepada Dr. Hermina, kepada Ibu Siti. Halo, selamat siang Ibu Siti. Halo, selamat siang. Oke, ya, saya coba saya. Yes, ya. Oke, halo, silakan Ibu Siti, satu pertanyaan bisa ditanyakan langsung pada narasumber kita. Iya, gini, apa untuk penyakit kayak apa gangguan fungsi tiroid itu kan biasanya minum obatnya terus, kayak seperti Graves itu. Gimana dengan nanti pengaruh dari mungkin fungsi ginjal atau apa gimana? Terus cara mengantisipasi tidak terjadi sesuatu di lain organ bagaimana itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Baik, kepada Dr. Hermina, saya persilakan untuk bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bu Sitinya. Ya, terima kasih Bu Siti. Jadi obat tiroid itu tidak semuanya harus seumur hidup ya. Jadi untuk penyakit Graves sendiri itu rata-rata pengobatannya adalah kurang lebih 18 sampai 36 bulan ya. Nah, nanti sebagian pasien itu akan sebagian besar ya, itu akan mengalami remisi. Jadi istilahnya kalau autoimun itu remisi dan eksaserbasi. Jadi mungkin akan mengalami remisi. Dalam arti kata dia tidak memerlukan obat lagi ya.
Tapi memang dalam kondisi tertentu nanti akan muncul lagi, bisa jadi muncul lagi mungkin karena kondisi stres ya, kondisi tertentu itu bisa dia naik lagi. Tapi biasanya dia pada saat eksaserbasi itu lamanya lebih singkat, nggak sampai 18 bulan atau sampai 36 bulan, jadi lebih cepat lagi. Kemudian nanti dia akan diikuti periode remisi lagi yang lebih lama lagi. Jadi tidak selalu harus minum obat. Nah, kadang-kadang itu pentingnya pada Graves disease kita memeriksakan kadar TRAB. Ya, kadar TRAB tadi itu bisa menjadi suatu prognostik. Ya, kalau TRAB-nya sangat tinggi, biasanya dia memang sulit ya, bukan sulit ya, kadang-kadang nggak mempan dengan obat ya. Kadang-kadang dia akan naik turun dengan obat. Biasanya pada saat kadar TRAB yang tinggi sekali, itu kita bisa menyarankan untuk pengobatan yang lain. Karena kan pengobatan Graves itu tidak hanya obat ya, tapi juga bisa dengan ablasi radioaktif. Nah, itu bisa kita lanjutkan dengan ablasi radioaktif. Jadi obat-obat tiroid itu bukan obat-obat yang harus terus seumur hidup, tidak perlu penyesuaian dosis, tidak perlu evaluasi, tidak. Jadi harus semua itu dilakukan adjustment dose ya, dilihat kondisinya bagaimana, naik turun, stop atau tidak, karena range-nya sangat kecil, jadi harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Itu yang paling penting. Dan tidak perlu takut tidak ada efek samping jangka panjang ke ginjal. Ya, ada efek samping yang harus kita perhatikan pada beberapa obat itu adalah efek pada penurunan kadar leukosit pada beberapa pasien. Nah, itu biasanya dokter akan melakukan monitor. Makanya tidak boleh ngobati sendiri ya, jadi harus dimonitor ya. Nanti pada saat kondisi di mana nggak ada masalah ya biasanya dilanjutkan. Tapi pada kondisi pasien-pasien tertentu yang misalnya ada efek samping obat, maka dokter akan merekomendasikan modalitas pengobatannya. Kalau untuk hipotiroid itu tergantung. Kalau memang sudah dilakukan radiasi ya atau sudah dilakukan operasi pengambilan hormon tiroidnya, pengambilan tiroidnya, dia akan mengkonsumsi hormon tiroid seumur hidup. Dan tidak perlu takut kalau hormon tiroid itu memang karena dibutuhkan ya. Jadi itu suatu kebutuhan ya. Jadi tidak ada masalah, tidak mengganggu organ-organ yang lain. Justru kalau tidak diminum itu yang mengganggu karena kita tidak ada yang membantu metabolisme. Demikian Mbak Feni. Oke, baik, terima kasih Dok. Semoga ini bisa menjawab. Ada tadi yang bertanya soalnya apakah memang harus diminum seumur hidup. Kemudian saya juga pernah dengar katanya misalnya kayak kayak nggak enak ini dosisnya dinaikin, terus agak enak badan dikurangin. Nah itu berarti itu sebenarnya nggak boleh ya Dok ya. Berarti kan kita tetap harus berkonsultasi kepada dokter masing-masing, ahlinya, sehingga itu pun juga bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di depan seperti itu. Baik, saya kembali tadi ada yang raise hand 2 orang di sini. Oke, di sini juga ada yang bertanya kembali atas nama Ibu Ana. Oke, bisa dibantu. Oke, halo, selamat siang Ibu Ana. Halo, selamat siang. Oke, saya coba satu kali lagi. Halo Ibu Ana, selamat siang. Oke, sepertinya tidak tersambung dengan Ibu Ana. Oke, di sini ada Ibu Laniwati. Halo, selamat siang Bu Lani. Selamat siang, saya mau nanya Dok ya. Boleh, silakan Ibu. Kalau untuk hipertiroid, apakah kemungkinan untuk bisa paralisis periodik ya Dok ya? Hanya itu aja yang saya tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Lani. Baik, bisa langsung jawab Dr. Hermina? Ya, terima kasih Bu Lani. Ya, jadi ada istilahnya yang disebut dengan tirotoksikosis periodik paralisis. Jadi di mana pada pasien-pasien dengan hypertiroid itu mengalami penurunan kalium, kadar kalium yang menyebabkan pasien itu seperti orang lumpuh, ya, jadi tidak bisa berjalan. Ya, ini biasanya hanya terjadi pada tirotoksikosis atau hipertiroid yang disebabkan oleh penyakit Graves, jadi penyakit autoimun. Kalau misalnya penyakit hipertiroidnya karena penyebab yang lain tidak, ya misalnya karena kanker atau misalnya karena tiroiditis itu dia tidak menyebabkan tirotoksikosis periodik paralisis. Jadi hanya terjadi pada pasien-pasien yang disebabkan karena autoimun tiroid. Jadi karena Graves ya, karena Graves atau karena Graves disease di mana
di situ ada gangguan pada channel kalium ya, jadi pada saluran kalium, sehingga pada saat dia hipertiroid itu dia mengalami hipokalemi. Nah, pada pasien-pasien seperti ini, dan biasanya lebih banyak yang laki ya, lebih banyak yang laki dibandingkan yang perempuan. Nah, pada pasien-pasien seperti ini ya, maka pengobatan yang utama adalah selain dilakukan suplementasi kaliumnya nggak boleh berlebihan ya, beda dengan pasien-pasien yang penyebabnya karena familial periodic paralysis. Jadi kaliumnya turun, dia juga seperti orang lumpuh tapi nggak ada tirotoksikosis ya. Pada pasien-pasien yang seperti ini agak sedikit berbeda ya, atau kalium yang karena penyebab yang lain, karena gangguan di ginjal atau karena Bartter-Gitelman syndrome ya. Jadi penyebab hipokalemi kan banyak. Nah, kalau pada hipokalemi yang disebabkan karena grief, itu kita tidak perlu suplementasi kalium yang terlalu tinggi. Ya, kenapa? Karena pada saat dia istirahat, ya, maka kalium itu akan kembali ke dalam darah. Ya, maka kaliumnya akan normal kembali. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga supaya tiroidnya tidak tinggi. Jadi hormon tiroidnya itu harus terkendali. Karena pada saat dia tidak mengalami hipertiroid, maka tidak akan kejadian. Dia hanya kejadian pada saat pasien itu dalam kondisi hipertiroid. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan grief, ya jangan sampai tiroidnya itu tinggi. Harus kita jaga betul supaya hormon kita baik, supaya tidak terjadi yang disebut dengan tirotoksikosis periodic paralysis. Ya. Karena kalau tirotoksikosis periodic paralysis, kalau apes ya, nggak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, itu kadang-kadang bisa henti jantung. Ya, itu yang harus hati-hati. Ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang dia penderita tirotoksikosis periodic paralysis, kalau makan nasi nggak boleh berlebihan. Ya, jadi kalau makan karbohidrat itu jangan langsung banyak, jadi harus dipecah-pecah. Jadi makanya sering, sedikit-sedikit tapi sering, dan tidak boleh terlalu memforsir ya, misalnya kayak ikut maraton ya. Karena pada saat seperti itu maka akan terjadi kalium itu masuk ke dalam sel, sehingga kaliumnya yang di dalam darah itu rendah. Nah, akan terjadi tirotoksikosis periodic paralysis, terutama kalau masih dalam kondisi hipertiroid. Demikian Mbak Feni. Siapa tadi yang tanya? Bulani ya? Iya, Bulani dok. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Di sini penjelasannya juga jelas sekali. Dan di sini memang keterbatasan waktu juga sih dok. Di sini saya akan bertanya mungkin 2 pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan. Nah, ini untuk salah satunya ini terkait hubungannya penyakit tiroid dengan vaksin ini dok. Tadi ada beberapa yang bertanya, mungkin apakah diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi ataupun mungkin sekarang kita masuk ke vaksin booster ya dok ya, untuk yang para masyarakat umum, apakah diperbolehkan untuk vaksin booster, di mana di sini mungkin ada beberapa seperti hoax-hoax yang kita dengar gitu, informasinya vaksin booster ini yang terlalu tinggi ataupun yang nggak boleh sembarangan. Nah itu apakah ada informasi dok terkait hal ini? Ya, jadi kalau misalnya pada pasien-pasien tiroid tanpa gangguan fungsi ya, tanpa gangguan fungsi, tanpa autoimun, saya rasa vaksin tidak ada masalah. Ya, misalnya pada pasien-pasien dengan kanker tiroid atau dengan apa, selama tidak ada proses aktif atau tidak ada alergi. Proses aktif itu misalnya dalam kondisi infeksi akut ya, misalnya lagi demam, lagi nggak enak badan, itu ya tidak ada masalah. Namun pada pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi tiroid, ya, memang sebaiknya kita berusaha supaya fungsi tiroidnya itu normal. Contohnya ya, kalau pasien hipertiroid masih hipertiroid, dia masih detak jantungnya masih berlebihan. Nah pada saat divaksin kita nggak bisa membedakan ya, apakah ini efek vaksinnya, apakah ini efek hipertiroidnya. Jadi kalau saya biasanya kalau dari rekomendasi dari PAPDI, selama fungsi tiroidnya itu terkontrol dengan baik, tidak ada kontraindikasi untuk vaksin. Jadi boleh untuk vaksin. Nah, jenis vaksinnya apa? Ya bebas, semua bisa ya. Yang memang sudah diteliti, Pfizer itu di Amerika ya, Pfizer, kemudian Moderna, Johnson & Johnson sudah diteliti, tidak ada masalah. Tapi bukan berarti kalau Pfizer itu baik ya untuk tiroid ya, untuk pasien-pasien tiroid untuk vaksinnya, Sinovac bukan berarti enggak ya. Karena memang data penelitiannya aja ya. Jadi saya rasa enggak masalah apapun jenis boosternya, apa yang tersedia tinggal kita pakai ya. Kalau yang belum vaksin ya apapun vaksinnya yang tersedia ya kita tinggal pakai. Yang penting kita tahu masing-masing vaksin itu memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Contohnya kayak Sinovac ya, itu kan virus yang tidak virus yang dinonaktifkan ya, virus yang sudah mati ya istilahnya ya.
otomatis ya reaksinya minimal ya, nggak ada demam ya. Jadi kalau misalnya waduh nanti saya kalau vaksin takutnya demam terus detak jantung saya cepat terus gimana ya, sudah pakai Sinovac tidak masalah ya. Cuman kalau misalnya pakai Pfizer atau Moderna atau yang lain mungkin kan memakai virus yang bagian dari virus ya yang masih hidup istilahnya ya, masih bisa membangkitkan sel imun, maka ya reaksinya akan lebih berat ya. Demamnya juga lebih tinggi. Saya juga 3 hari waktu itu demam tinggi ya. Jadi reaksinya juga lebih berat, tapi memang antibodi yang dihasilkan juga lebih tinggi. Jadi menurut saya sih semua ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau selama tidak ada kontraindikasi untuk vaksin ya, kontraindikasi itu contohnya misalnya tidak lagi demam ya, kemudian tidak ada alergi dengan bahan vaksin, kemudian tidak sedang mengalami komplikasi akut ya, misalnya dia sedang krisis tiroid ya jangan mikir vaksin dulu ya, kita atasi dulu. Atau pasien diabetes dia mengalami krisis hiperglikemi, gulanya 700 ya jangan bikin vaksin dulu ya, kita atasi dulu kondisinya. Dan yang penting lagi adalah pasien itu betul-betul merasa fit pada saat mau divaksin ya. Kalau belum vaksin sudah aduh saya kok merasa nggak enak ya, saya kok ini karena cemas apa-apa, nanti walaupun nggak ada KIPI ya merasa ada KIPI karena psikosomatisnya muncul ya. Nah itu jadi kita lihat dari kondisi masing-masing. Tapi prinsipnya tidak ada kontraindikasi vaksin dan vaksin apapun bisa dipakai. Oke, baik, terima kasih dokter. Semoga hal ini bisa bikin membuat kita lebih tenang, atau mungkin juga kepada para peserta di sini bisa diinfokan jika memang harus terkontrol terlebih dahulu ya dok untuk kadar tiroidnya, dan kemudian tidak takut untuk melakukan vaksin ataupun vaksin booster di tahun ini. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin saya ke Mbak Kiki di sini. Pertanyaan tentang pemeriksaan tiroid ini apakah bisa dilakukan di semua prodia atau hanya di prodia tertentu, dan mungkin bisa diinformasikan hasilnya berapa lama ya mungkin Mbak Kiki? Oke, terima kasih Mbak Feni. Untuk pemeriksaan tiroid sendiri ini bisa dilakukan di seluruh cabang dari prodia, baik itu di Surabaya ataupun di kota-kota Bapak Ibu sekalian tempati, di mana prodia bisa melakukan pemeriksaan ini, karena pemeriksaan ini tentunya sudah rutin kami kerjakan, sehingga hasil jika dikerjakan di Surabaya maka sore sudah bisa jadi gitu untuk FT4 dan DSAS begitu. Mungkin sedikit menambahkan, tadi ada pertanyaan terkait pembeda dari TSH sensitif atau tidak. TSH yang perlu dikerjakan merupakan sudah generasi ketiga, sehingga bisa men-screening apakah hipotiroid atau hipertiroid. Itu berbeda dengan TSH yang generasi pertama, yang tidak bisa menegakkan apakah jenis untuk pemeriksaan hipo atau hiper, begitu sih. Sehingga perlu ada kondisi sensitif, makanya namanya kita adalah TSH sensitif, karena kadar dari pemeriksaannya jauh lebih sensitif dibanding generasi pertama, sehingga bisa menegakkan diagnosa apakah pasien tersebut menderita gangguan tiroid atau tidak. Begitu Mbak Feni. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kiki atas jawaban dari pertanyaannya. Saya akan kembali kepada Bapak Ibu semuanya untuk tidak meninggalkan ruangan webinar kita pada siang hari ini, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi door prize, di mana Prodi akan memberikan 2 door prize, yaitu pemeriksaan rutin senilai 350.000 kepada 2 orang pemenang yang beruntung. Di mana di sini nanti akan saya boleh minta tolong kepada Dr. Hermina untuk bisa memberikan pertanyaan secara awam ya dok ya kepada peserta ya dok ya, yang gampang aja dok. Tapi sebelum kita masuk ke sesi door prize-nya atau sesi pertanyaan yang berhadiah, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengisi kuesioner yang sudah dibagikan di kolom chat pada Bapak Ibu semuanya. Dan juga kepada setiap peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini bisa mengakses link untuk mendapatkan e-voucher pemeriksaan tiroid, di mana tinggal klik link tersebut dan tinggal diberikan kepada petugas kita yang prodia yang berlaku di Jawa Timur, Bali, dan juga Nusa Tenggara akan mendapatkan keringanan biaya sebesar 20%. Baik, di sini sudah ada yang raise hand, belum raise hand ya Bapak Ibu, belum kita mulai untuk door prize-nya ya. Jadi mohon ditunggu sebentar. Baik, di sini saya mungkin sebelum kita beralih ke sesi door prize-nya, mungkin ada closing statement dari Dr. Hermina dan juga pada Mbak Kiki. Saya persilakan kepada Dr. Hermina. Ya, terima kasih Mbak Feni. Jadi prinsipnya gangguan tiroid ini harus kita kenali secara dini ya.
kemudian harus kita follow up ya, kita tata laksana dengan baik ya. Jangan lupa nanti berkonsultasi dengan dokter, melakukan evaluasi yang baik ya, dan tidak perlu takut karena walaupun ada penyakit tiroid tetap bisa hidup sehat dan panjang umur tadi seperti Josus dan istrinya ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas ya. Tadi ada yang menyampaikan ya di kolom pertanyaan, saya kok mempengaruhi kejiwaan ya. Memang kalau hormon tiroidnya belum terkendali dengan baik, itu akan mudah terjadi tadi ya berbagai gangguan Oke, ya baik, terima kasih Dr. Hermina atas closing statement-nya. Mungkin dari Mbak Kiki mungkin bisa disampaikan untuk mungkin aja ini dilakukan di Prodia dan bisa dilakukan di Prodia membantu kalian untuk dapat mencek kesehatan secara rutin dan dapat memakai ya untuk promo di bulan Januari ini. Semoga dapat bermanfaat. Begitu. Terima kasih Mbak Feni. Baik, terima kasih Mbak Kiki atas closing statement-nya. Oh iya, Dok, di sini tadi lupa saya bertanya juga kepada Dr. Hermina. Ini ada yang juga bertanya nih kepada Dr. Hermina. Praktek Dr. Hermina ini, Dok, sudah terima offline ataupun masih online ini, Dr. Hermina? Gimana, Dok? Ya, saya sudah praktek offline, Mbak Feni. Saya praktek di Geraha Amerta, RSUD Dr. Sutomo itu setiap Selasa dan Rabu siang jam 12. Kemudian di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya itu setiap Senin dan Rabu jam 19. Dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru itu Selasa, Kamis, Jumat mulai jam 19 juga. Oke, wah sibuk sekali ini Dr. Hermina. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua yang tadi tidak sempat untuk bertanya secara langsung ataupun mohon maaf pertanyaannya karena sudah 50 lebih pertanyaan tidak bisa saya sampaikan juga pada acara kesempatan siang hari ini. Bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Hermina. Beliau praktek di Geraha Amerta, Rumah Sakit Mitra Keluarga Satelit dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru. Baik, kita akan masuk ke sesi door prize-nya ini ya, Dr. Hermina ya. Mungkin saya bisa dibantu, Dok, disiapkan 2 pertanyaan, mungkin 1 pertanyaan terlebih dahulu, supaya bisa para peserta di sini bisa bertanya. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya, bisa langsung raise hand jika mengetahui jawabannya, di mana kita akan langsung buka akses untuk open cam ataupun juga open mic, sehingga bisa menjawab pertanyaan secara langsung. Baik, sudah siap? Ini yang sudah raise hand akan kita lower hand dulu, jadi kita benar-benar netral di sini kosong. Sampaikan pertanyaan, baru boleh raise hand. Boleh dipersilakan Dr. Hermina 1 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Feni. Jadi pertanyaannya adalah pada pasien-pasien hipertiroid, bagaimana dengan berat badannya? Apakah turun ataukah naik? Oke, hipertiroid ya Bapak Ibu semuanya. Wah, di sini sudah banyak sekali yang angkat tangan raise hand. Oke, saya persilakan kepada atas nama Bapak Beni. Oke, halo, selamat siang Bapak Beni. Siang, Bu. Iya, baik Bapak Beni, maaf ini lokasi di mana? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Baik, silakan Bapak Beni jawabannya. Untuk pasien pengidap hipertiroid, berat badannya akan menurun. Oke, bagaimana Dr. Hermina jawabannya? Sekali Pak Beni, selamat ya. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Selamat kepada Bapak Beni sudah mendapatkan 1 free 10.000. Mohon bisa memberikan data secara kepada saudara ganda atau bapak ganda yang akan di-share nomornya di kolom chatnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya juga persilakan kepada Dr. Hermina, bisa disampaikan Dok untuk pertanyaan yang kedua? Ya, pada pasien-pasien dengan hipotiroid biasanya tidak tahan panas atau tidak tahan dingin. Pasien hipotiroid ya Dok ya? Ya, tadi kan hiper, sekarang hipo. Oke, baik, terima kasih. Di sini yang pada pasien hipotiroid. Baik, di sini wah sudah banyak yang angkat tangan juga di sini ya. Baik, di sini akan saya persilakan
atas nama Ibu Yeni. Halo, selamat siang Ibu Yeni. Halo. Oke, saya hitung sampai 3 untuk Ibu Yeni. Oke, halo. Ini Ibu Yeni kolom chat. Oke, mau. Ibu Yeni. Halo Ibu Yeni, maaf bisa untuk open cam-nya mungkin Ibu? Ibu ini tidak keluar suara di sini. Mohon maaf ya Ibu, ini karena kita memang harus menjawab secara langsung. Di sini Bu Yeni menginfokan via chat kalau ada sedikit masalah, sedangkan di sini memang untuk harus yang open cam ataupun open mic Ibu Yeni. Baik. Di sini saya akan mohon maaf sebelumnya kepada Ibu Yeni, jadi akan saya beralih ke peserta selanjutnya. Saya persilahkan kepada di sini atas nama Ibu Diana, Ibu LVP Diana. Oke, halo. Selamat siang Ibu Diana. Siang. Iya, baik Ibu. Bisa dijawab langsung pertanyaannya Ibu Diana? Lebih takut dingin harusnya. Gimana? Ya, betul. Lebih tidak tahan dingin pada pasien hipotiroid. Selamat Ibu Diana. Makasih, Oke. Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Diana dan juga kepada Dr. Hermina yang telah memberikan 2 pertanyaan. Jadi bisa dibilang peserta kita pada kesempatan siang hari ini menyimak semua ya Dok ya, dari awal sampai dengan akhir. Gitu. Baik, saya mau kembali pada Bapak Ibu semuanya. Untuk pada para pemenang bisa menghubungi Bapak Ganda di nomor yang tercantum di kolom chat. Dan saya juga mengingatkan untuk link kuesioner dan juga link e-voucher juga sudah kita share di kolom chat. Oke, di sini ada yang minta di-share-kan ulang beliau praktek di mana, Dr. Hermina. Saya akan share, yaitu beliau praktek di Geraha Amerta, kemudian di Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Satelit. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa langsung mengkontak lokasi rumah sakit masing-masing untuk menanyakan jadwal dan mungkin bisa janjian terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada kesempatan siang hari ini, kepada Dr. Hermina, dan juga kepada Mbak Kiki yang atas sharing yang luar biasa. Semoga kita bisa bertemu untuk selanjutnya secara offline mungkin ya Dok ya, jika memang pandemi ini sudah selesai. Amin. Amin, baik. Terima kasih. Semoga nanti bisa share-share ilmu-ilmu yang lain dengan Dr. Hermina dan juga dengan Mbak Kiki. Oke, baik. Terima kasih. Saya juga mengucapkan kepada Bapak Ibu semua peserta yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan untuk selanjutnya, untuk webinar-webinar selanjutnya, kita akan selalu share untuk update terbaru melalui Instagram Prodia ataupun melalui dari WA dari nomor-nomor cabang dari Prodia. Oleh karena itu, saya Feni, mewakili dari manajemen Prodia, mengucapkan baik terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Dr. Hermina. Terima kasih Dok. Sehat selalu Dr. Hermina. Sehat selalu ya Dok. Terima kasih. Mohon izin live ya. Maaf. Terima kasih Dr. Hermina.